Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lintian sedikit mengerutkan keningnya, karena dia tahu siapa orang yang mengetuk pintu kamarnya ini. Tentu saja dia adalah seorang wanita, kalau Lintian tidak salah, dia pasti dari keluarga Guan. Lintian berpikir sejenak, apakah dia akan menyuruhnya masuk atau tidak ke dalam kamarnya. Karena dia ragu, apa yang sebenarnya dicari oleh wanita itu dari dirinya. Masuklah, ucap Lintian. Pintu pun terbuka, dan dua wanita cantik masuk ke dalam kamar Lintian, dan Lintian tersenyum dengan tenang ke arah mereka. Walaupun Guan Xing cantik, tapi dia kalah cantik dengan Mu Xuanyin. Dan juga, Lintian tidak kekurangan hal seperti wanita cantik yang belum pernah dia lihat. "Ada apa Nona Guan mengunjungiku malam ini?" tanya Lintian. "Oh, aku hanya ingin berbicara dengan Tuan An, dan aku juga ingin berterima kasih atas apa yang terjadi minggu lalu," ucap Guan Xing dengan tenang. "Oh, itu tidak perlu, aku juga hanya ingin menolong kenalanku saja pada waktu itu," balas Lintian dengan acuh tak acuh. "Bisakah kamu tidak sombong sedikit?" ucap Guan Fuer. Kalau aku sombong, kenapa kamu tidak keluar dari sini?" "Bukankah ini kamarku?" balas Lintian dengan tenang. "Kamu," seru Guan Fuer. "Bibi, tolong hentikan," ucap Guan Xing kepada Guan Fuer. Mendengar Guan Xing menghentikan ucapannya, Guan Fuer kembali tenang, tapi wajahnya masih tetap kesal sambil melihat Lintian. Wanita ini, kenapa begitu pemarah? Apakah dia sedang datang bulan, pikir Lintian bingung. "Maafkan atas perlakuan bibiku Tuan An," ucap Guan Xing. "Oh, tidak masalah, silahkan duduk jika memang ada yang ingin dibicarakan," ucap Lintian sambil meminta mereka untuk duduk. Guan Xing duduk bertatap muka dengan Lintian, tapi saat dia memandang mata Lintian, dia bisa melihat bahwa pemuda ini tidak tertarik dengannya, dan hal itu sangat jarang dia temukan selama ini. Karena selama ini, seluruh pria yang ditemuinya akan tergoda, dan juga akan mencoba mendekati dirinya. Sedangkan untuk pemuda ini, dia bahkan tidak peduli dengan kecantikannya. "Saudara An, apakah kamu akan ke Pulau Kematian?" tanya Guan Xing dengan tenang. "Iya, kenapa?" Lintian bertanya balik. "Kamu?" seru Guan Fuer dengan kesal, ketika dia melihat wajah Lintian. Guan Xing tidak dapat mengatakan apa-apa terhadap sikap bibinya yang sangat mudah marah ini, dan dia hanya menghentikan bibinya itu dengan lambaian tangannya saja. "Apakah Tuan An datang karena makam di sana?" tanya Guan Xing. "Makam? Apa itu?" tanya Lintian dengan bingung. Karena sebenarnya, dia datang ke sana hanya untuk mencari informasi tentang Laut Kematian. Dan setelah itu, dia akan pergi ke Laut Kematian. Tetapi karena hal yang dia cari sudah ditemukan, dia berencana untuk langsung pergi setelah sampai di Pulau Hitam. "Sepertinya Tuan An tidak tahu ya. Aku kira, Tuan An mendapatkan berita tentang makam di Pulau Hitam," ucap Guan Xing dengan tenang. Bisakah kamu menjelaskannya?" ucap Lintian. Guan Xing mengangguk, dan mulai menjelaskan tujuan dia ke Pulau Hitam. Sebenarnya, di sana dia memiliki beberapa mata-mata yang menyamar dengan cara membuka toko, dan tujuannya bukan hanya mencari informasi, tapi juga membangun beberapa kekuatan. Beberapa bulan yang lalu, salah satu orangnya mengatakan di sana bahwa mereka menemukan sebuah makam yang sangat besar, dan makam itu dilindungi oleh formasi yang cukup kuat. Soal makam siapa itu, semuanya tidak ada yang tahu. Dan dia dikirim ke sana untuk mencari tahu, kenapa makam itu tiba-tiba muncul di sana, dan mencari tahu siapa pemiliknya. Makam itu seperti sebuah istana yang cukup besar dengan formasi yang kuat, dan dia juga tahu kalau Lintian adalah seorang Grandmaster Arai.
Jadi, dia ingin meminta pertolongan darinya, itu agar dia bisa melihat formasi yang ada di makam tersebut. Karena beberapa kali orang-orang dari keluarga Guan masuk, mereka langsung mati setelah menyentuh formasi itu. Lin Tian yang mendengar hal itu cukup tertarik, tapi dia mencoba untuk berbicara dengan Bai kecil dengan hal tersebut. Bai kecil sedikit membuka matanya dan kemudian berpikir, "Kakak, pergilah, mungkin saja itu petunjuk untukmu tentang laut kematian, atau bisa juga menjadi kunci untuk menjadikanmu penguasa," ucap Bai kecil dengan akal ilahinya. Lin Tian mengangguk, dan dia memang berpikiran sama dengan Bai kecil. Tetapi karena dia tidak ingin rugi, dan kemudian senyum liciknya muncul di wajah Lin Tian. "Nah, karena Nona mengundangku, tentu saja aku mau. Tetapi apa yang dapat Nona berikan padaku?" tanya Lin Tian. Mendengar Lin Tian setuju, Guan Xing terlihat cukup senang. Tetapi karena Lin Tian meminta sesuatu darinya, lalu dia berpikir, apa yang dapat dia berikan kepada pemuda tersebut. "Bagaimana dengan beberapa harta tingkat ke-7? Tawar Guan Xing. "Aku tidak tertarik. Bisakah Nona memberi lebih dari itu?" tanya Lin Tian dengan tenang. "Kamu, jangan meminta lebih dari yang kamu bisa, karena itu hanya akan membunuhmu," ucap Guan Fuer dengan kesal. "Diamlah, aku sedang berbicara dengan Nona ini," teriak Lin Tian dengan tatapan tajam. Guan Fuer sedikit kaget dengan bentakan Lin Tian, dan dia tidak percaya kalau pemuda ini berani sekali berbicara seperti itu padanya. Dia sedikit menggertakkan giginya, tapi tidak berbicara. "Bibi, alangkah lebih baiknya jika kamu keluar dulu," ucap Guan Xing. "Tapi," seru Guan Fuer. "Keluarlah dulu," ucap Guan Xing dengan serius. Akhirnya, mau tidak mau Guan Fuer keluar dari sana, lalu meninggalkan Lin Tian dan Guan Xing. "Tuan An, aku bisa memberikan satu senjata tingkat ke-8, dan aku juga berjanji akan memberikan 10% hasil dari makam itu," ucap Guan Xing. "Tidak, 70%, balas Lin Tian. 20% dah, jangan membuatku sulit Tuan An," ucap Guan Xing dengan sedih. "Baik, bagaimana kalau 40%, itu batasku," ucap Lin Tian. "Setuju," ucap Guan Xing dengan senang, karena dia masih memiliki 60% hasil dari makam untuk keluarganya, dan itu sudah sangat cukup. "Tapi Saudara An, jika kamu ingin diriku juga, aku akan memberikannya padamu," goda Guan Xing kepada Lin Tian dengan wajah genit, dan dia memperlihatkan sedikit bagian dalam tubuhnya pada Lin Tian. Lin Tian hanya diam, dan melihat Guan Xing dengan tenang. "Nona, aku tidak tertarik denganmu, dan aku harap kamu bisa memegang janjim," ucap Lin Tian sambil berdiri dan berbalik tubuh dari Guan Xing. Melihat penolakan dari Lin Tian, Guan Xing tidak menggodanya lagi, dan hanya tersenyum. "Tenang saja Saudara An, aku selalu menepati janjiku," balas Guan Xing. Lin Tian mengangguk, dan meminta dia untuk keluar dari kamarnya jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi. Guan Xing segera keluar dari kamar Lin Tian dengan senyum di wajahnya, dan dia masih memandangi Lin Tian. "Wanita memang sangat berbahaya," gumam Lin Tian setelah Guan Xing keluar dari kamarnya. "Ayolah Kak, kebanyakan wanita itu memang berbahaya." "Cih, aku pun sudah merasakannya," ucap Bai kecil dengan sedih. "Kalau itu salahmu sendiri," ucap Lin Tian sambil meledek Bai kecil. "Dengar ya Kak, cepat atau lambat, kamu akan merasakan hal yang sama denganku," balas Bai kecil dengan sedikit kesal, setelah mendengar ledekan Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum, dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Bai kecil. Kemudian dia kembali duduk, dan tidur di malam itu dengan nyenyak, sambil menunggu mereka sampai di Pulau Hitam. Karena Bai kecil kesal juga, dia hanya diam dan tidur di sebelah Lin Tian.
Sebenarnya, Guan Xiying sadar dengan kucing yang berada di kasur Lin Tian. Tetapi dia tidak peduli, karena dia merasa kalau bayi kecil hanyalah kucing biasa saja. Jadi, dia tidak tahu kalau kucing yang dia pikir kucing biasa itu, adalah harimau bersayap yang berpura-pura menjadi kucing. Ying kenapa kamu mengundang pemuda itu bersama kita? Tanya Guan Fuer dengan agak kesal. Dia kesal dengan sifat Lin Tian yang angkuh, dan juga terlihat sombong di hadapannya tadi. Bibi, kamu tidak tahu kalau pemuda itu jauh luar biasa dari yang kamu pikirkan, ucap Guan Xiying. Lalu dia mengeluarkan sebuah kertas, dan kemudian menyerahkan kertas itu kepada Guan Fuer. Di saat Guan Fuer melihat isinya, dia sangat terkejut, karena isinya tentang pemuda yang membuat dia kesal tadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa, kalau pemuda ini memiliki hubungan dengan 3 raja. Bahkan dia juga pernah bertarung melawan dengan Jenderal Yimo, dan telah dikabarkan juga bahwa, dia juga dekat dengan murid Master Sekte Es Musuanyin. Ini, Guan Fuer merasa kaget, dan juga tak percaya. Iya, dan bukan hanya itu saja, kabarnya, Sekte Langit pernah mengajak dia bergabung, tapi dia menolaknya, ucap Guan Xiying. Apa, pemuda itu sangat bodoh? Seru Guan Fuer. Sepertinya anak itu bukan bodoh, mungkin saja kekuatan di belakangnya jauh lebih kuat dari Sekte Langit. Ucap Guan Tu. Apa? Seru Guan Fuer. Ada kemungkinannya begitu, dan alasan lainnya adalah, aku yakin dia bisa membuka makam tersebut, karena aku merasa dia adalah Grandmaster tahap menengah tingkat puncak, ucap Guan Xiying. Mendengar dari perkataan Guan Xiying dan juga Guan Tu, Guan Fuer mulai berkeringat dingin. Kenapa? Tidak, bukankah itu berarti kalau anak muda itu tidak mudah disinggung? Ada kemungkinan kalau orang di belakang pemuda itu jauh lebih kuat dari keluarga Guan, dan jika mereka sampai menyinggungnya, maka, pikir Guan Fuer. Guan Fuer tidak bisa membayangkan hal itu, dan dia hanya menghela nafas dalam-dalam, karena dia tidak terlalu parah menyinggung Lin Tian. Sebaiknya, aku tidak terlalu mudah emosi, ucap Guan Fuer di dalam hatinya. Paman Tu, setelah kita sampai, kita harus berhati-hati, karena aku tidak tahu jalan ke makam tersebut berbahaya atau tidak, ucap Guan Xiying. Aku mengerti, balas Guan Tu. Ying kenapa kita tidak mengundang ahli dari Sekte Arai saja, dan kenapa kita malah memilih An Lin itu? Tanya Guan Fuer. Masalahnya, ayah curiga kalau ada pengkhianat dari Sekte Super. Bahkan kemungkinan besarnya juga, ada pengkhianat di keluarga kita. Jadi, maka dari itu dia memerintahkanku secara diam-diam, balas Guan Xiying. Dia ingat apa yang dikatakan ayahnya saat kembali dari Sekte Langit, seorang pemuda yang bernama Lin Tian telah bertarung melawan Jenderal Yimo, dan tingkat kultivasinya berada di alam abadi bumi puncak. Yang lebih menakjubkannya lagi adalah, dia juga seorang Master Alkemis, dan juga Grandmaster tingkat tinggi. Karena sosok pemuda itu, Guan Xiying berharap bisa menjadi istrinya. Bukan itu saja, pemuda itu juga mengetahui banyak hal tentang Yimo, dan bahkan dia sangat berkuasa di Sekte Langit daripada Master Sekte Langit itu sendiri. Ying ada apa denganmu? Tanya Guan Fuer. Tidak apa-apa Bi, aku mengingat sedikit cerita ayahku tentang Sekte Langit, ucap Guan Xiying. Oh, masalah pemuda yang bernama Lin Tian itu, aku juga merasa ingin bertemu dengannya, ucap Guan Fuer dengan wajah dan mata yang bersemangat. Karena di matanya, Lin Tian juga sama dengan wanita lain. Dia adalah pria idaman mereka, dan bahkan para laki-laki muda juga menjadikan Lin Tian sebagai panutan mereka. Dia sendiri juga datang ke acara besar di Sekte Langit, dan bahkan dia melihat langsung bagaimana Lin Tian bertarung dengan Jenderal Besar Yimo.
Bibi, kamu sangat beruntung bisa melihatnya bertarung secara langsung, ucap Guan Xiying dengan sedih. Hehehe, itu juga tidak sengaja, balas Guan Fuer dengan malu. Guan Tu hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan kemudian menggelengkan kepalanya ketika melihat tingkah laku keduanya. Besoknya, Lin Tian bangun dari tidurnya, dan dia merasa tubuhnya cukup segar. Di saat dia melihat ke jendela kamar di kapalnya, dia bisa melihat sebuah pulau yang cukup besar. Dia yakin, kalau kapalnya sudah hampir sampai di Kota Hitam. Jadi, dia bersiap-siap untuk keluar dari kamarnya. Dia melihat bayi kecil yang masih tidur, dia sedikit tak berdaya dan hanya bisa menghela nafas. Lalu, dia menggoyangkan kucing itu sampai dia bangun. Kakak, apakah kita sudah sampai? Tanya bayi kecil sambil menguap. Iya, ayo kita keluar. Jawab Lin Tian. Bayi kecil segera melompat, dan duduk di kepala Lin Tian seperti yang biasa dia lakukan. Lin Tian langsung keluar dari kamarnya, dan menuju ke lantai atas kapal. Di saat dia sudah berada di luar, dia dapat melihat Kota Hitam yang cukup indah. Dan juga, udaranya yang cukup segar dapat dia rasakan. Tetapi tidak lama setelah dia merasakan ketenangan itu, dia melihat ke arah sebaliknya dari Pulau Hitam. Tidak jauh dari sana, itu ada kegelapan yang tak berujung, dan Peter yang terus menyambar. Dapat Lin Tian ketahui, itu adalah Laut Kematian, dan itu adalah tujuan asli Lin Tian ke sini. Aku harus ke sana. Lin Tian sangat bertekad saat melihat Laut Kematian. Saudara An, kamu sudah bangun juga, ucap Guan Xiying membubarkan tekadnya. Lin Tian hanya mengangguk, dan tidak terlalu peduli dengan Guan Xiying. Dia melihat ke arah Pulau Hitam, dan di saat dia menggunakan sedikit akal ilahinya untuk melihat pulau tersebut, dia merasakan ada sebuah tempat yang sangat dijaga ketat. Di tempat itu juga ada formasi yang sangat kuat, dan Lin Tian tidak bisa memeriksanya karena cukup jauh. Saudara An, kita hampir sampai, ucap Guan Xiying yang sudah berada di samping Lin Tian. Lin Tian lalu melihat ke arah Laut Kematian berada dengan serius, dan dia tidak terlalu peduli dengan makam yang diceritakan Guan Xiying. Karena hanya seperti halnya yang berhubungan dengan Laut Kematian, atau inti penguasa, itulah yang dapat menarik perhatiannya. Tidak lama setelah itu kapal pun berlabuh di dermaga Kota Hitam, lalu Lin Tian masih tetap berdiri tenang di dek kapal, dan dia di sana sampai kapal benar-benar berhenti. Saudara An, bagaimana jika kita pergi bersama? Aku akan membawamu ke tempat makam berada, ucap Guan Xiying. Silakan Nona Guan duluan, balas Lin Tian dengan tenang kepada Guan Xiying. Guan Xiying sendiri tidak keberatan diperlakukan seperti itu, karena dari informasi yang dia dapat, pemuda ini tidak mudah percaya dengan orang lain, dan dia juga sangat cerdas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.